Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagi teman-teman yang menonton, selamat datang kepada Salpot atau Salia Podcast. Dan pada hari ini kita mempunyai bintang tamu yang spesial. Iya, kok suaranya nggak kedengaran? Udah. Ayo. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Langsung tanya aja. Langsung aja itu boleh. Mungkin Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu, nama, umur, dan lain-lain. Umur ya? Iya. Umurnya baru Masih muda ya, Bu ya? 35. Yes, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Bu. Terima kasih sudah diundang kepada acaranya Salpotnya SMP Saliwa. Ini suatu prestasi bagi kita, terutama bagi OSIS, sudah punya media atau kalian untuk memperkenalkan apa saja yang ada di Saliwa ini. Ya. Pada kesempatan ini, Ibu sebagai pembina OSIS itu sudah dari nama dulu ya. Iya. Nama Ibu adalah Ibu Sandra Dona, berasal dari ujung barat, Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat ya. Anak ke-10 dari 11 bersaudara. Banyak kan? Kalian cuma 2, Ibu 11. Nah, ke-10 dari 11 bersaudara. Asal kampungnya itu adalah Danau Meninjau. Makanya latar belakang Ibu itu adalah selalu membawa kampung Ibu, yaitu Danau Meninjau. Mengajar di SMP 152 baru 6 tahun. Ya. Jadi pembina OSISnya baru 5 tahun. Selanjutnya saya ingin bertanya, dulu waktu Ibu masih muda atau masih kecil, cita-cita Ibu itu apa? Cita-cita semasa kecil dengan kenyataan tidak sejalan, ya. Namanya anak kecil, cita-citanya pingin jadi pilot, jadi pingin dokter, pingin semuanya. Tetapi pada kenyataannya peran orang tua itulah yang menentukan, yang tahu sekali bagaimana keadaannya. Pertama, ibu itu pinginnya jadi perawat. Karena dilihat orang di rumah sakit itu selalu menolong orang, berpakaian putih-putih. Kalau kami orang kampung melihat itu adalah suatu kebanggaan. Tetapi setelah SMP, seperti kalian ini, ibu mengikuti, tetapi tidak diizinkan sama orang tuanya, disuruh masuk SPG. SPG itu adalah sekolah kejuruan untuk mengajar. Tetapi karena ibu nggak berminat, jadi waktu ujian ibu salah-salahin. Gitu ya, Bu. Jadi akhirnya tidak lulus. Masuk SMA, jurusan pertama dapat IPA. Kan kalau orang tua katanya kalau mau jadi perawat, kalau masuk jurusan IPA. Tetapi ibu nggak suka pelajaran fisika. Kan bertolak belakang. Akhirnya masuk SMA jurusan IPS. Setelah tamat SMA, pinginnya menjadi ekonomi. Tetapi orang tua mengarahkan bukan ke ekonominya, malah masuknya ke IKIP. IKIP itu Institut Keguruan. Kalau sekarang itu nggak ada lagi, udah berubah ya. Akhirnya jadi guru. Baru ibu sadari penting arahan atau masukan orang tua itu setelah ibu punya anak. Orang tua lah yang tahu apa minat dan bakat anaknya. Kalau ibu dulu cuma emosi atau egois sesaat. Malu jadi guru. Pada masa ibu tuh dulu malu jadi guru. Jadi guru, orang jadi ekonomi, ketua akuntansi. Nah, akhirnya sekarang baru merasakan, oh orang tua itu
benar dialah yang tahu tentang anaknya. Makanya ibu sangat berjasa sekali kepada orang tua ibu yang sudah menemukan jati diri ibu yang sebenarnya. Oke nih Bu, kan Ibu ngajar di Saliwa itu udah 6 tahun ya tadi Ibu bilang. Bagaimana sih pengalaman Ibu selama Ibu ngajar di Saliwa ini? Kesan dan pesannya nih Bu. Kesan pesan ibu pertama masuk ke Saliwa Januari, ibu ingat sekali tanggal 9 Januari 2017. Ibu pertama sekali tahu Saliwa itu, orang banyak yang nggak tahu Saliwa, tapi ibu tahu karena ibu pernah mengawas di sini tahun 2015. Sewaktu ibu datang ke sini, yang ibu bayangkan anaknya adalah lebih baik dari sekolah ibu yang lama. Karena sekolah ibu yang lama itu namanya adalah DPR, daerah pinggir rel. Jadi kalau orang sana nyebutnya sekolah di mana, DPR, daerah pinggir rel. Kalau di sini daerah perbatasan utara dan pusat. Kedua sekolah ini mempunyai karakter yang berbeda. Kalau anak DPR itu namanya anak pinggiran rel, tahulah dengan bagaimana kelakuan dan tingkah lakunya. Di Saliwa juga ibu berbeda antara pusat dengan utara. Jadi suatu tantangan bagi ibu untuk masuk ke Saliwa ini pertama sekalinya. Saya mau tanya ibu Nggak usah tegang-tegang ya. Santai aja. Ibu kan udah 6 tahun mengajar dan 5 tahun udah menjadi pembina OSIS. Gimana sih Bu perjalanan ibu sampai bisa menjadi pembina OSIS? Pertama sekali ibu masuk ke sini, pembina OSISnya itu Pak Sarimin, guru olahraga yang mau pensiun. Namanya orang mau pensiun ini umurnya udah 6 tahun, geraknya agak kurang, banyak duduknya daripada bergeraknya. Ibu terpanggil karena ibu adalah guru PPKN di sekolah lama, ibu juga biasa di lapangan. Ibu ke depan menyiapkan anak, membantu Bu Budi, membantu Mem Watini, Pak Rusdi. Dan selanjutnya karena udah terbiasa dengan anak di lapangan, karena ibu itu selalu kalau di sana membawa anak-anak ini ke Cibodas dan segalanya, jadi udah masuk ke sini pun menghadapi anak-anak yang biasa saja. Kita bisa bergaul dengan cepat. Akhirnya tahun depannya pas Pak Sarimin pensiun, langsung dipindahkan ke ibu sebagai pembina OSISnya. Berarti Ibu cepat juga ya Bu beradaptasinya Bu. Ya, kalau orang IPS ya kayak gitu, cepat beradaptasinya. Makanya ibu nggak mau jadi IPA tadi. Oke Bu, selanjutnya Ibu kan juga wali kelas 9 C nih Bu. Kira-kira apa hambatan terhadap kemajuan belajar anak yang paling umum yang Ibu jumpai di kelas nih? Bukan hanya 9C saja ya Rama ya. Ya betul. Kalau hambatan itu 9A, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Hambatan yang tidak bisa di kita inikan itu adalah kurang disiplinnya dalam belajar. Terus kalau misalkan jam-jam 2 terakhir pelajaran, yaitu mulai rebah semua, ya tuh rebahnya itu apa sistemnya itu ngantuk. Jadi tantangan kita untuk mengajar bagaimana jam 7.08 udah mulai rebah, ya disemangatin dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat dia lebih semangat. Berarti Ibu punya cara tersendiri gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, Ibu kan sudah mengajar 6 tahun, udah banyak pengalaman. Yang ingin kami ketahui itulah bagaimana cara Ibu bisa mengetahui atau mengukur perkembangan peserta didik.
Ibu tuh mengajar 21 tahun tambah 6 27, lebih ke tahun 27 tahun. Cara mengukur kemampuan anak itu gampang sebenarnya, tidak perlu kita melihat secara detail. Kalau anak itu udah disiplin, rajin, dan tepat waktu, udah jelas anak itu adalah anak yang terbaik gitu. Tapi misalkan ada juga sih anak yang lambat, itu bukan berarti dia tidak bagus, ya kan? Tiap-tiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya gitu. Ada juga misalkan anak yang suka pelajaran IPA atau matematika, ada anak yang suka pelajaran IPS. Jadi tidak semua. Jadi kita itu harus tahu di mana bakat dan minat mereka masing-masing. Oke. Mungkin yang baru-baru datang nih, yang salpot tadi nih, belum pada tahu. Oke, kita tanya deh ya. Sebelumnya ibu pernah ngajar di sekolah, sebelum ibu ngajar di 152, kira-kira ibu pernah nggak sih ngajar di sekolah lain, dan di mana sekolah itu? Kan anak-anak Saliwa tuh taunya ibu cuma di Saliwa gitu. Tadi ibu udah belum ngomong ya. Ibu sebelum di sini yang 21 tahun itu adalah di SMP Negeri 152, SMP Negeri 55. Karena ada 5-nya ya. Iya. 55 yang ada di Bahari, di belakang Terminal Priuk, Tanjung Priuk. Itu ibu dari 21 tahun 1996 sampai 2017. Jadi sekolah pertama dan sampai ibu pindah ke sini cuma satu-satunya sekolah yang ibu masuki. Jadi cinta juga sih ke 55. Oh, kira-kira ibu masuk 55 tuh dari umur berapa, Bu? Ibu umur 27 tahun. Oh ya, bagi pemirsa yang ingin tanya bisa langsung tanya ke kolom komentar ya. Selanjutnya pertanyaan lainnya, namanya manusia pasti semuanya ada lelahnya. Iya, benar. Jadi bagaimana sih cara ibu ini ketika ibu mengatasi kelelahan sehabis mengajar kelas? Ada cara tersendiri gak, Bu? Ada. Bercanda dengan ibu-ibu yang lain, terus menghibur diri dengan pergi jalan kemana, makan apapun. Itu kegiatan yang dilakukan di sekolah. Kalau kita nikmati itu tidak terasa lelah. Kalau ibu udah survei di rumah, ibu nggak ada mikirkan, oh tadi begini di sekolah, enggak. Jadi apa persoalan di sekolah, kalau bisa kita selesaikan di sekolah. Apa persoalan kita di rumah jangan dibawa ke sekolah. Jadi ya udah, kalau ibu tinggal di jalan, kalau ibu pulang, ibu masuk tol, masalah sekolah ibu tinggalkan. Kalau ibu dari rumah, ibu turun keluar tol, masalah di rumah ditinggalkan. Ya itu. Jadi tidak semua permasalahan itu kita ini kan semuanya, tapi ada tempat-tempat yang harus kita ini. Jadi untuk lebih santainya ya perbanyak main dengan kalian-kalian, dengan guru-guru lain yang membuat kita happy. Oke, aku juga mau nanya nih, bagaimana sih ibu menangani kalau misalnya ada anak murid yang susah banget nih diatur? Ada caranya nggak sih, Bu? Susah banget diatur, kayak si Zelot misalkan ya. Gampang, kita deketin aja. Ada apa sih kok kamu seperti itu? Mungkin mereka itu seperti itu kurang perhatian. Perhatian dari rumah, perhatian dari gurunya sendiri. Yang perlu untuk menangani anak itu adalah pendekatan antara kita dengan dia. Bagaimana cara kita mendekati mereka? Kalau ada anak yang suka dihaluskan, ada anak yang suka kalau kita agak keras baru dia mulai semangat. Nah, jadi bermacam-macam cara pendekatan yang kita lakukan terhadap anak-anak itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya kita akan mulai masuk ke pertanyaan tentang OSIS ya, Bu. Saya ingin menanya, menurut Ibu kinerja OSIS sekarang gimana, Bu?
Kinerja OSIS sekarang menurut Ibu itu ya, dikatakan bagus juga tidak, dikatakan jelek juga tidak. Namanya orang belajar, ya kan? Pasti semua yang belajar itu pelan, Bener. perlu dukungan, perlu dorongan. Bukan berarti orang belajar itu tidak bisa lalu kita patahkan. Tetapi kita ajarkan, begini loh, seperti kalian belajar sekarang bisa membuat acara begini kan berkat kalian belajar dengan itu salah satunya ya. Jadi bukan berarti yang jelek, yang bagus itu harus kita lanjutkan, yang tidak bagus itu yang harus kita buang. Oke Bu, ini kan tadi udah nih nanya Zelot tentang OSIS. Aku juga mau nanya nih Bu, kesan dan pesan untuk OSIS tahun ini, angkatan ini. Kan sekarang kita udah mau punah lah bahasanya ya. Ganti jabatan. Ewan. Maksudnya ganti jabatan gitu loh Bu. Kesan pesannya selalu menjadi kakak terbaik buat adik-adiknya, selalu memberikan pengarahan atau pelajaran buat adik-adiknya. Bukan berarti kalian lepas lalu kalian tidak membimbing adik-adiknya, tetapi menjadilah kakak terbaik buat adik-adiknya yang terpilih. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu, mengingat Ibu udah ditunggu ikut. Apa Pesawatnya. pesan Ibu untuk murid-murid Saliwa? Pesan yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini adalah kepada anak-anak Saliwa baik kelas 7, kelas 8, kelas 9, gunakanlah masa remajamu sebaik-baiknya dengan hal-hal yang positif. Banyak kegiatan-kegiatan di sekolah yang bisa kalian ikuti sesuai dengan bakat dan minat kalian masing-masing. Betul. Saya terima kasih ya Bu udah mau datang menghadiri Salpot ini. Saya ucapkan terima kasih, dipersilakan Ibu. Terima kasih.